Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Badawi dengan nomor induk mahasiswa 2520928030, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi mata pelajaran fikih di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Al-Ikhwan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan materi Salat Sunnah Rawatib. Demikian perkenalan saya. Semoga astagfirullah. Dengan materi Salat Sunnah Rawatib. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Bapak semuanya. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik, Bapak tutup pintu dulu ya, karena ruangannya ber-AC. Baik, silahkan ketua kelasnya disiapkan. Bersiap. Siap. Baca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Ya Allah, ya Tuhan, tambahkanlah ilmu dan berikan aku pemahaman yang baik. Amin. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan absen dulu. Anak-anak Bapak semuanya coba lihat di teman sebangkunya, adakah yang tidak hadir? Siapa? Anissa Putri ya. Ada yang tahu kabarnya? Baik. Terus siapa lagi yang tak datang? Abizar sakit ya. Terus siapa lagi? Udah, Anissa tadi udah. Anissa, Abizar. Itu aja. Semuanya hadir nih. Alhamdulillah. Siapa mana? Si Novel Siregar. Oh ada. Oh di depan dia rupanya. Baik, alhamdulillah. Baiklah, demi kecintaan kita terhadap negara kita Republik Indonesia ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukung maju. Baik, dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu tadi, mudah-mudahan kita ini
sebagai anak-anak negeri, calon-calon penerus bangsa. Kiranya selain menjadi anak yang soleh, juga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan juga mengabdi kepada nusa dan bangsa, terutama agama. Amin ya rabbal alamin. Si apa? Yahya, luruskan dulu, luruskan. Bagus. Abdel geser sini sedikit. Pintar. Ini udah lurus. Alhamdulillah. Sini. Dia harus bagus apa kita tempat duduk kita biar bisa belajar dengan baik. Kalau acak-acakan ya gimana coba, nggak bisa nanti kita menerima pelajaran dengan baik. Oke. Berikutnya coba sama-sama kita untuk menumbuhkan semangat kita di kelas ini sebelum kita memulai kegiatan inti kita, pembelajaran kita. Coba kita tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Anak-anak Bapak, kemarin kita sudah belajar tentang sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa yang sudah kita pelajari? Ada 5, alhamdulillah masih ingat. Ada 5 yang wajib kita lakukan. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada berapa? 5. Kalau digabungkan semuanya rokaatnya ada berapa rokaat? Masih ingat? 17. Alhamdulillah masih ingat. Itu pelajaran kita kemarin adalah tentang sholat fardu. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang sholat sunnah rawatib. Apa? Sholat sunnah rawatib. Sampai sekarang ini, pernahkah kalian mendengarkan sholat sunnah rawatib? Pernahkah kalian lihat temannya atau mungkin orang tuanya di rumah melakukan sholat sunnah rawatib? Enggak. Masya Allah, Masya iya. Barangkali pernah, tapi kalian nggak tahu kalau itu sholat sunnah rawatib, betul? Baik, dan semoga nanti pelajaran kita pada hari ini tentang sholat sunnah rawatib bisa kita pahami dan kita laksanakan dari sini sampai ke depannya, dan tentunya dengan keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya yang Bapak sayangi dan Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari, ini tentang tujuan pembelajaran. Apa tujuan kita mempelajari tentang sholat sunnah rawatib ini? Pertama, tentu nanti yang akan Bapak jelaskan adalah pengertian sholat sunnah rawatib. Dan kemudian menyebutkan macam-macam sholat rawatib. Berarti bukan cuma satu macam saja, bukan cuma 2 rakaat sebelum subuh saja, masih ada yang lain. Nanti akan Bapak sampaikan. Dan kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan semangat menunaikan sholat sunnah rawatib. Dan kemudian mengetahui hikmah dan keutamaan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kita harus tahu. Baik, selanjutnya kita tonton video berkaitan dengan sholat sunnah rawatib. Dan video ini hanya salah satu di antara sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat apa? Sholat sunnah
2 rakaat sebelum subuh. Dan juga ini sering kita dengarkan disebut juga dengan sholat sunnah fajar yang keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan dalam satu hadis dikatakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia. Lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Luar biasa kan? Nah, coba kita saksikan. Coba perhatikan dan jangan sampai terlewatkan. Sunnah qabliyah subuh ini terdiri dari 2 rakaat. Tata caranya sama dengan sholat yang lain. Untuk bacaan surat setelah Al-Fatihah, di sini saya menggunakan surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Dan berikut adalah praktiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata qabliyata subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa la ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jelaskan dengan seksama dan kemudian anak-anak Bapak supaya memperhatikannya. Dan tentunya ini nanti akan keluar di waktu mengerjakan soal ya. Oleh karena itu perhatikan dengan baik dan jangan sampai lengah. Oke? Baik, anak-anak semuanya, lihat setelah tadi disebutkan topik kita hari ini sholat sunnah rawatib. Ya kan? Sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Seperti apa itu sholat sunnah rawatib? Kita lanjutkan. Pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat. Bagus. Kemudian sholat sunnah ini berfungsi menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib ataupun sholat fardu. Kemudian macam-macam sholat sunnah rawatib. Ada yang namanya yang pertama sholat sunnah rawatib qobliyah. Dan yang kedua ada yang namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah. Sholat sunnah rawatib qobliyah itu artinya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu sendiri. Contohnya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan yang kedua sholat sunnah rawatib ba'diyah itu dikerjakan sesudah sholat fardu. Kemudian selanjutnya waktu sholat sunnah rawatib. Anak-anak Bapak supaya diketahui ada waktu-waktu mengerjakan sholat sunnah rawatib tersebut. Tidak semuanya selesai sholat fardu ada sholat rawatibnya, tidak. Begitu juga sebaliknya. Semua sholat fardu ada sebelumnya sholat sunnah rawatib juga tidak. Latihan LKPD nanti kita tepuk semangat lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak Bapak, ada kira-kira yang mau ditanyakan tentang beberapa hal yang sudah disampaikan tadi?
Kalau ada yang bertanya boleh. Ada yang mau bertanya? Bisakah sholat sunnah rawatib dikerjakan berjamaah? Sholat sunnah atau sholat sunnah rawatib, baik itu qobliyah maupun ba'diyah, itu tidak bisa dikerjakan secara berjamaah, dikerjakan secara munfarid. Apa itu munfarid? Dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, jadi jangan pula nanti kalian pergi nanti sama-sama berjamaah pula satu imamnya, selebihnya makmum. Usolli sunnat az-zuhri raka'ataini mustaqbilal kiblati, ya kan, qobliyatan lillahi ta'ala. Ya, enggak juga. Salat sendiri-sendiri aja. Setelah azan dikumandangkan, salat sunnah 2 rakaat. Ya, kalau itu azan zuhur, berarti qobliyah zuhur. Selesai salat, kemudian baru salat ba'diyah. Salat ba'diyah. Mengerjakan latihan. Baik. Ini ada apa yang akan Bapak bagikan, tapi Bapak bagikan per kelompok. Jadi sekarang bentuk kelompok. Ya. Dua. Baik, ini akan Bapak bagikan. Dengarkan semuanya. Khusus kepada ketua kelompok masing-masing, ini nanti ditulis nama pesertanya, kemudian ditulis kelompoknya kelompok berapa. Hari dan tanggal boleh tulis, boleh tidak. Dan kemudian ini ada, kalau yang depan ini adalah kopernya. Hanya nama dan kelas tadi di sini. Kemudian ini nanti ada, berharap nanti ini nggak apa-apa, nanti kalian buka hektarannya, buka bagus-bagus di sini. Dan yang akan dipresentasikan nanti lembar terakhir. Lembar terakhir. Yang ada 5 pertanyaan dan kemudian yang akan dijelaskan nanti. Yang 3 lembarnya diisi saja untuk nanti dilampirkan di bagi tugas kelompoknya ini, LKPD-nya. Sampai sini paham? Ketua kelompok masing-masing maju ke depan, ambil. Silakan dikerjakan. Ya, dapat, ambil. Udah dapat semua? Ini, kemudian tulis. Nah, ini jangan lupa. Kemudian yang ini. Baik, apakah sudah siap? Baik, alhamdulillah. Satu kelompok tampil dan yang lain nanti bisa memberikan tanggapan. Sampai sini mengerti? Sampai sini mengerti? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang sholat, kita dianjurkan sholat wajib kita mengerjakan sholat Ayo, ada di antara teman-temannya yang mau ngasih tanggapan. Ya, dari kelompok berapa nih? Dari kelompok 4. Silahkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari penjelasan dan jawaban soal-soal yang disampaikan oleh kelompok 2, saya bisa memahami perbedaan sholat qobliyah dan
salat raya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus untuk dua. Tepuk tangan. Hari ini, sholat sunnah rawatib. Setelah kita pelajari dan kemudian telah kita ketahui, tentunya kita harus amalkan, kita kerjakan. Dan semoga anak-anak Bapak semuanya menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Masih memberikan evaluasi dan nanti diisi ini masing-masing. Bukan kelompok, tapi masing-masing soalnya ada 10. Baik, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan melalui kelompok masing-masing lah. Walaupun apa, biar nggak banyak yang datang, kumpulkan dalam kelompokmu, taruh sini. Lanjut. Nah, kesimpulan. Kesimpulannya adalah sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat fardu itu sama dengan wajib ya. Sholat ini menambahkan pahala dan menyempurnakan sholat wajib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam bilang, Nabi Muhammad selalu menjaga sholat rawatib. Kita pun sebaiknya sebagai umat Rasulullah ini ya, membiasakan sholat ini sejak kecil bahkan. Sejak sebesar kalian ini. Bahkan dari kelas 1. Sekarang kalian sudah kelas berapa? Baik, dengarkan. Setelah tadi, dari awal hingga sekarang sudah di akhir, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana? Bisa tadi menjawab pertanyaan? Bisa. Alhamdulillah. Jadi, setelah kita belajar, khususnya tentang sholat sunnah rawatib, hendaknya dari sini sampai kemudian hari kita lakukan karena sekali lagi sholat sunnah rawatib itu sangat besar keutamaannya dan juga setelah kita baca tadi hikmahnya sebagai penutup ataupun penggenap daripada sholat fardu yang kurang-kurang atau yang tidak sempurna. Insya Allah pertemuan berikutnya minggu depan ya. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari tentang puasa Ramadan. Ya. Oke, karena memang dari awal hingga akhir sudah cukup pelajaran kita hari ini dan waktu juga mungkin yang membatasi, dan kepada ketua kelas silahkan untuk siapkan dan kita berdoa untuk pulang. Siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan semoga kedepannya kita bisa amalkan. Dan Bapak, mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.